betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan. Saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian. Ini tidak boleh dibiarkan lagi. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia. Saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sepertinya ini PDIP mulai melawan. Dan manuver Mega kali ini benar-benar mengejutkan guys. Megawati keras perintahkan PDIP terus melawan dugaan pemilu curang yang sudah di luar batas guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Marilah terlebih dahulu kita petikkan salam nasional kita. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini seluruh rakyat Indonesia telah berpartisipasi memberikan suaranya pada pilkada. Pilkada cermin peradaban bangsa. Dalam pilkada ini saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia merdeka mengandung semangat pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan. Dengan merdeka, rakyat Indonesia memiliki kedaulatan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai hati nuraninya. Amanat inilah yang saya jalankan pada saat Pilpres 2004 yang dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan. Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat. Lalu, mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan? Saya sangat khawatir bahwa hal ini akan terus berjalan di kemudian hari. Oleh karena itu, saya bertanya, di manakah sebenarnya hak dan keadilan dan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai? Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair,
jujur, dan berkeadilan. Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Karena itulah kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Ini guys. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke guys, jadi ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan pernyataan sesaat usai pencoblosan pilkada selesai dilaksanakan. Mega bereaksi keras atas kekalahan partainya di Jawa Tengah. Jawa Tengah yang dikenal sebagai kandang banteng karena menjadi basis pemilih loyal PDIP. Mega tak terima PDIP kalah di Jateng karena itu mengenal daerah tersebut sejak lama. Megawati curiga telah terjadi mobilisasi kekuasaan sehingga warga Jateng bungkam. Dia menyayangkan praktik-praktik ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Megawati mengajak masyarakat dan juga para kadernya untuk mengumpulkan bukti intimidasi aparatur negara di Pilkada 2024. Dia menegaskan itu juga terkait politik uang sebagai bentuk perlawanan dalam koridor hukum pesta demokrasi tersebut. Megawati juga mengajak masyarakat dan juga para kadernya mengumpulkan bukti yang menunjukkan ketidaknetralan pejabat kepala daerah berikut dengan tekanan yang diberikan kepada kepala desa, guys. Selain itu, Presiden kelima RI juga mengajak masyarakat untuk mengumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bantuan sosial atau bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik politik uang yang terjadi. Megawati mengajak masyarakat dan juga para kadernya untuk melakukan perlawanan secara terukur untuk menjaga dan mengamankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Jadi bagaimana menurut kalian soal video ini, guys? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya isi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.